materi angkringan yang ke-19 kita pada sore hari ini. Mas Lintang, bisa dimulai? Selamat sore teman-teman, perkenalkan saya Lintang, sebagaimana yang sudah diperkenalkan sama Mbak Catherine juga. Saya asisten di JICP udah 2 tahun dan saya mengerjakan proyek ini ketika seharusnya saya mengerjakan skripsi. Dan untungnya yang ini selesai duluan, bukan skripsinya. Oke, jadi paper yang ingin ku bahas hari ini adalah People of the Barracks, Meta Beliefs of a Migrant Community in West Kalimantan, Indonesia. Indonesia ya guys ya, bukan Indonesia. Ibu kecil. Nah, ini adalah tim yang mengerjakan bersama. Yang presentasi mungkin cuma saya, tapi di belakang layar yang mengerjakan tuh ada banyak. Ada Mas Lulu. Ini mau saya kelihatan nggak ya? Ada Mas Lulu. Ini ada saya lagi jelek-jeleknya. Ini ada Mas Sofyan. Ini ada Mas Nur. Ini ada Mbak Mutiara Cantikan. Ini ada Mbak Niken. Ini ada Mbak Ika. Yang saat itu turun ke lapangan itu hanya Mas Lulu, Mas Sofyan 2 kali, dan Mbak Niken di awal. Di saat itu saya menjadi seorang desk antropolog ya mungkin ya. Karena saya kerjanya cuma di kantor doang, ngasih dan ya banyak membaca paper dan banyak apa sumber-sumber yang ada di internet mengenai komunitas yang sedang kita teliti saat itu yaitu orang-orang Madura Sambas. Dan yang susah itu adalah meskipun mereka terlibat konflik Sambas, kelompok Madura Sambas itu ternyata dokumentasinya minim banget oleh media-media atau outlet berita. Jadi cuma ada sedikit, biasanya ya kalau mau nemu ya biasanya udah arsip bentuknya. Oke, kita masuk ke latar belakang ya. Jadi meskipun saya ada impuls untuk menjelaskan semua konteks yang ada seperti peneliti kualitatif, mungkin ini cukup singkat aja ya latar belakangnya. Jadi di Kalimantan Barat itu ada etnis Madura yang mereka tuh bermigrasi dari Pulau Madura dalam 2 gelombang besar. Pasti ada beberapa yang gelombang kecil di antaranya. Ada gelombang besar pas zaman kolonial dan di zaman Orde Baru untuk memenuhi eh, pasar kerja. Karena di Madura itu tanahnya kering dan dijanjikan bahwa di Kalimantan itu kehidupan mereka akan lebih prosper, lebih lebih bagus lah. Dan gara-gara konflik Sambas di tahun 1999, mereka itu diusir dari keluar dari provinsi Sambas itu sendiri. Sehingga mereka itu harus tinggal di penampungan di Pontianak dan mulai dari itu secara berkala dipindahkan ke kampung-kampung relokasi. Timbul juga masalah yang ada dari Sambas Peace Agreement. Aku kalau nemu dokumennya pengen saya taruh sini, tapi sayangnya tuh nggak ketemu secara apa dokumentasinya seperti bagaimana. Tapi secara umum yang dijanjikan adalah bahwa orang-orang Sambas, orang-orang Madura Sambas itu tidak diperkenankan untuk masuk ke daerah Sambas itu sendiri sekarang. Meskipun pada beberapa partisipan mereka tuh ngomong bahwa akhir-akhir ini bisa masuk ke daerah Sambas, tapi itu biasanya hanya pada kesempatan tertentu. Misalnya mereka mau jual tanah, mereka mau bertemu sanak saudara, atau misalnya pas bulan puasa seperti besok ini. Jadi ketika mereka direlokasikan, mereka diberikan rumah sementara oleh pemerintah. Dan nama itu adalah rumah barak yang ala-ala tentara begitu. Ini ada fotonya di slideku. Ini adalah tampilan rumah barak yang seringkali diasosiasikan dengan orang-orang Madura Sambas di kampung relokasi. Dari foto ini, kita bisa melihat bahwa kondisi mereka saat direlokasi itu tidak makmur, tidak, kalau dibilang memenuhi standar kelayakan itu susah. Tapi begitulah keadaannya saat itu. Karena kondisi sosioekonomi mereka, muncul juga stigma-stigma yang berkaitan dengan kemiskinan yang muncul pada komunitas mereka. Nah, kata beberapa warga lokal, desas-desus ini disebarkan oleh, menurut para warga Madura Sambas, desas-desus ini disebarkan oleh para orang Madura lokal yang menolak keberadaan mereka di kampung relokasi ini. Jadi di sini ada banyak keterkaitan relasi antar kelompok, penolakan, dan meta level cognitions.
Nah, meta level cognition itu apa sih? Nanti akan kujelaskan di slide berikutnya di sini. Jadi kita masuk ke apa itu belief. Karena kita ngomongin meta belief ya. Kita harus ngomongin meta belief sedikit. Meta belief itu belief itu bisa dibilang seperti algoritma, teman-teman. Eh, Bayangkan ada belief itu dibangun atas dasar pengalaman, dialog diri seseorang dengan dirinya sendiri, lingkungan dan faktor-faktor yang lebih besar. Misalnya dengan kondisi politik, kondisi sosioekonomi, dan lain sebagainya. Dan belief ini akan terhubung dengan identitas seseorang dan akan saling memengaruhi ke depannya. Dan ada pada tingkat individual dan kolektif sebagai bentuk internalisasi nilai dan kultur. Nah, terus belief ini juga bisa bermakna positif maupun negatif, tergantung beliefnya apa. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, belief dan meta belief itu memiliki peran yang penting dalam regulasi perilaku kelompok kepada kelompok yang lain. Jadi kan kondisinya di sana adalah ada meta belief yang negatif. Dan sebagai respons dari meta belief itu, para warga Madura Sambas itu tuh melakukan bentuk social creativity karena mobilisasi individual dan social competition itu dilihat sebagai tidak memungkinkan. Maka dari itu kita juga melihat weapons of the weak, everyday forms of peasant resistance untuk memotret bagaimana mereka melawan narasi-narasi yang ada di sekitar mereka. Karena posisi mereka sebagai kelompok yang tidak diunggulkan di sana. Ini ada sedikit contoh ya mengenai meta belief. Jadi penjelasannya adalah si A meyakini bahwa B meyakini A lebih kecil daripada B. Atau contoh yang ada di lapangannya adalah kami meyakini bahwa warga lokal meyakini kami adalah orang buangan. Jadi mereka membentuk sebuah kepercayaan mengenai kepercayaan kelompok lain. Nah, keabsahan atau kebenaran kepercayaan itu adalah satu hal lain. Tapi di sini kita ingin memotret proses metanya itu, memikirkan pikiran orang lain gitu. Jadi ini ada metodologi kita. Kita menggunakan pendekatan etnografik melalui live-in selama 2 periode pada Juni, Agustus, dan September, Oktober 2023. Kalau nggak salah ini berdekatan sama bulan Lebaran kalau nggak salah. Atau Maulid. Nah, Maulid. Maulid itu yang akhir ya, September, Oktober itu. Terus data dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, observasi partisipatif, dan wawancara. Data yang kita kumpulkan juga dianalisa menggunakan analisa tematis. Ini ada peta tempat kita. Ini ada namanya Bunga Sari itu sebagai sebuah pseudonym. Dan sini kita bisa melihat 6 sub-village atau kampung yang ada. Ini ada Kapur Suci, ada Batu Siri, ada Sinar Harapan, Mulia Bakti, Karangsari, dan Martani. Terus kita lanjut ya ke hasil. Nah, ini adalah inti dari paper kami. Hasil ini menemukan ada dua meta belief yang ada di masyarakat Madura Sambas, yaitu people of the barracks atau kami adalah orang barak dan Sambas Maduris are evil and criminal, bahwa mereka adalah orang-orang jahat dan berbahaya. Next slide. Oke. Ini menjelaskan yang people of the barracks. Jadi pada saat itu kan mereka pas awal datang tinggal di rumah-rumah barak. Dan rumah barak ini diasosiasikan dengan status mereka sebagai pengungsi dan stigma-stigma negatif yang mengikutinya. Ada asosiasi antara rumah terhadap kondisi maupun perilaku kelompok mereka. Sehingga itu mendorong mereka untuk mengumpulkan modal ekonomi yang cukup untuk secara perlahan merenovasi rumah mereka. Jadi misalnya di kiri ini ada contoh rumah barak mereka yang dulu, dan di kanan ini adalah rumah baru yang perlahan direnovasi. Jadi yang dulu bahannya kayu sama kayu doang biasanya, sekarang itu sudah menggunakan bata atau atap seng, bahan-bahan yang jauh lebih permanen dan tahan lama. Dalam pembangunan rumah baru ini, biasanya mereka itu
sangat mengandalkan kerja-kerja migran ke luar negeri, baik itu legal maupun ilegal. Karena melalui kerja di luar negeri, mereka bisa mendapat kurang lebih 3 kali lipat penghasilan daripada yang mereka dapat di sini. Karena orang Madura pada dasarnya di Kalimantan Barat itu seringkali mendapatkan pekerjaan-pekerjaan kerah biru, seperti sebagai tukang bangunan, kenek, atau kerja di sawit, atau mungkin logging juga. Terus mereka itu melawan metabeliefs yang ada melalui satu, rekonstruksi rumah, yang tadi saya jelaskan, dan kontribusi di lingkungan mereka dalam atau antar kampung. Jadi di sini ada foto PAUD, ini ada Mas Sofyan yang saya blur, dan ini ada anak-anak yang dari Bakti Suci, dan Kampung Batu Siri. Jadi ini melibatkan anak-anak PAUD-nya orang Madura lokal dan Madura Sambas begitu. Terus ini lanjut. Kemudian pada hasil yang berikutnya, the Sambas Maduris are evil and criminal, bahwa mereka jahat dan merupakan penjahat. Ini kata para warga lokal itu muncul oleh penolakan para Madura lokal di area relokasi, yaitu Bungasari. Terdapat perlawanan pasif dari warga lokal dan kekhawatiran dari mereka yang dikaitkan status rentan para pengungsi. Jadi pada awal-awal masa kedatangan mereka, para warga Madura Sambas itu ditolak oleh para warga Madura lokal. Tapi karena akhirnya mereka diperbolehkan untuk tinggal di sana secara permanen, para warga Madura lokal itu melawan dengan menyebarkan desas-desus yang sampai sekarang itu masih membekas di ingatan para warga Madura Sambas. Sebagai upaya untuk melawan narasi tersebut, mereka itu juga mereka, para warga Madura Sambas, itu menunjukkan aspirasi religius mereka secara terbuka dan meriah. Nah, melalui perilaku ini, mereka mengharapkan bahwa stigma negatif yang ada itu bisa dilampaui dan pada akhirnya dilupakan. Sehingga yang lebih kentara atau yang lebih kelihatan adalah religiusitas mereka. Jadi misalnya mereka tuh menggelar tahlilan itu yang besar, eh, mengundang banyak warga pada saat Maulidan itu makanannya lebih beragam dan perayaannya bisa berhari-hari lamanya. Dan pada keseharian mereka sangat rajin menggunakan sarung dan peci kemana-mana. Biasanya bandingkan dengan orang Madura lokal, hal itu jarang terjadi. Nah, kita masuk ke bagian diskusi ya. Mungkin saya sedikit minta maaf karena agak berantakan seperti ini diskusinya. Tapi nanti saya bantu sedikit demi sedikit. Oke, jadi di penelitian ini kami menemukan bahwa metabelief itu ada aspek-aspek kognitif, behavioral atau perilaku, dan afektif. Ini muncul misalnya sebagai di bagian aspek kognitif ya. Melalui interaksi sehari-hari itu terbentuk oleh kultur, pengalaman historis, identitas pribadi, dan kolektif. Dan itu kultur ini memengaruhi interaksi sehari-hari mereka dan juga ikut membentuk meta-belief. Ini adalah proses kognitifnya. Dan melalui proses kognitif ini muncul perilaku-perilaku resistensi secara halus dan tidak kasat mata. Karena sebagai kelompok yang kurang diunggulkan, mereka kesulitan untuk melakukan protes secara terbuka. Karena mereka akan berpotensial kehilangan lebih banyak daripada mendapatkan sesuatu yang konkret gitu. Ini juga muncul resistensi sebagai metode coping mereka dengan situasi mereka yang tidak diunggulkan di kampung itu. Dan resistensi halus dan tidak kasat mata ini datang dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan yang menjadi share concern atau kekhawatiran bersama. Seperti PAUD, Posyandu, Pospindu, dan lain-lain. Para warga lokal juga mengakui bahwa orang-orang dari Madura Sambas itu jauh lebih maju fasilitas-fasilitas kesehatannya, sehingga mereka seringkali menjadi pemateri atau bahkan yang mentorin warga-warga Madura lokal. Dan selain partisipasi dalam kegiatan bersama, ada juga akumulasi kapital dan renovasi rumah yang sebelumnya saya jelaskan. Secara
secara afektif, hal ini menunjukkan bahwa meta-belief itu sangat memengaruhi dalam keseharian mereka. Dan mungkin lebih dalam di bagian papernya ya. Kalau afektif itu juga panjang pembahasannya dan saya kurang kurang expert bagian situ. Kemudian ada rekategorisasi meta belief karena mereka itu kesulitan untuk menjadi kelompok superordinate. Jadi karena eh, konflik yang ada di kampung itu adalah antara orang Madura lokal dan warga Madura Sambas, yang diharapkan kan adalah bahwa mereka bisa merangkul identitas kemaduraan mereka. Sayangnya itu tidak terjadi. Nah, karena hal itu tidak bisa terjadi karena status mereka mungkin lebih rendah daripada yang Madura lokal, mereka itu mereappropriate meta belief atau meta belief yang ada itu dirubah dalam bentuk yang justru menguntungkan mereka gitu. Jadi yang sebelumnya orang-orang Barat itu jadi kayak sekarang lebih berjasa, dari yang dulu jahat dan kriminal sekarang menjadi lebih religius. Dan kesimpulannya adalah bahwa terdapat tendensi pada kelompok-kelompok yang rentan, seperti kelompok pengungsi, untuk membangun meta belief yang negatif yang didasari hubungan mereka dengan kelompok tuan rumah. Meskipun sangat kognitif, terdapat komponen emosional dan perilaku yang kuat. Perilaku resistensi seperti reappropriation of meta beliefs itu seringkali digunakan untuk menangkal meta belief yang negatif. Bentuk reappropriation hadir dalam bentuk kontra narasi dan perilaku sehari-hari dalam semangat superioritas moral. Superioritas moral itu seperti menunjukkan bahwa kelompok kami lebih baik daripada kelompok kalian. Itu khususnya di nilai-nilai yang dianggap penting di kampung tersebut. Tuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan mengenai presentasi singkat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Lintang. Dan rasanya sangat luar biasa. Dan ini saya juga menjadi bahan pembelajaran karena konflik di Madura Sambas ini juga saya baru tahu ketika Mas Lintang melakukan penelitian ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Oke. Jika belum ada, mungkin saya ada sedikit penasaran dikit. Silakan, Mbak. Eh, oke. Kan, penelitian ini dengan konflik Madura Sambas yang sudah terjadi dari tahun 1999 dan penelitian yang akan dilakukan di tahun 2000. Mungkin sebelum itu ada Mas Noef yang ingin bertanya. Jadi tampung dulu pertanyaan saya. Silakan Mas Noef. Raiku kok peteng tuh gini. Backlight itu, Mas. Oh ya udah gini. Ya, Eh Catherine, terima kasih kesempatannya. Ah, punten Eh Pak. Pintu timur ya Pak ya. Yang jarak. bocor. Sebagai bagian dalam tim peneliti itu, aku mau mendengarkan barangkali ada refleksi tertentu dari Lintang gitu. Penelitian itu sebenarnya punya sisi kekurangan apa yang kalau sekiranya ada grant lagi gitu ya untuk melakukan penelitian serupa, apa yang akan dielaborasi gitu. Dan apakah perlu atau apakah masih dalam area Madura Sambas. Makasih Mas Nur buat pertanyaannya. Karena ini penelitian pertamaku ya, aku ada banyak sekali refleksi tentang proses kami di sana, hasil yang kami temukan, dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang pertama ingin saya bilang adalah bahwa partisipan penelitian ini rata-rata umurnya 30 sampai 60 tahun. Da- Dalam artian mereka itu adalah orang-orang yang kemungkinan besar memang menjadi korban dari konflik Sambas 199 itu.
Jadi kita mengumpulkan eh, narasi-narasi mereka, sedangkan kita tuh kurang meng-highlight narasi-narasi peace building atau mungkin dari generasi setelah mereka, generasi kedua atau generasi ketiga mungkin. Karena ketika kita di lapangan ada banyak pengalaman dari anak-anak atau cerita mereka bahwa ya mereka tuh sama orang tua tuh nggak diceritain tentang hal-hal yang terjadi di Sambas gitu. Konfliknya tuh nggak diceritain dan mungkin meta belief itu nggak istilahnya nggak diturunkan ke mereka. Jadi mereka sedikit dipisahkan dalam niat yang sebaik-baiknya gitu. Dan aku pikir untuk penelitian ke depannya itu bisa sangat berfokus pada upaya-upaya yang bisa menyalurkan suara-suara anak-anak muda atau suara-suara bahkan para bapak-bapak atau ibu-ibu Madura Sambas terhadap kondisi mereka, situasi mereka, dan lain sebagainya. Ada satu artikel berita yang saya senang banget, baru muncul di Tempo kalau nggak salah beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang bagaimana bagaimana dua warga, satu anak Melayu dan satu anak Madura itu bisa saling berdamai berdamai dengan masa lalu mereka berdua melalui karya-karya seni gitu. Mungkin kalau boleh saya share screen juga ya artikel Temponya. Jadi ini mungkin bisa jadi acuan ke penelitian ke depannya bagaimana karya-karya seni itu bisa menjadi penjembatan antara dua komunitas atau dua kelompok etnis yang sebelumnya pernah konflik gitu. Judulnya adalah reconciling di bahasa Indonesia aja. Jadi ya ini adalah cerita anak orang Dayak dan orang Madura. Rekonsiliasi konflik Sambas dalam karya seni berupa Madura. Konflik Sambas pada 199 melahirkan trauma warisan. Bagaimana berupa asal Madura merekamnya dalam karya. Ini ada di Kompas. Jadi teman bisa monggo baca untuk referensi dan menurutku ini sangat bagus ya untuk dilanjutkan konsep-konsep seperti ini, terutama pada anak-anak atau bahkan para orang-orang dewasa yang merasa suara mereka itu kurang terwakilkan dalam riset-riset atau mungkin dalam komunitas sekitar bahkan kurang didengarkan gitu. Begitu, begitu Mas Nur. Aku tuh Bagaimana? membayangkan eh, ada meta belief lain gitu yang mungkin itu juga bisa menjadi konstruksi kolektif gitu ya. Tidak hanya Madura Sambas tapi juga barangkali ada gambaran meta belief pada orang tertentu atau kelompok tertentu yang sebenarnya konstruksi tentang kekitaan gitu eh, atau common identity itu mungkin juga bisa diteropong dari jalur meta belief itu gitu ya. Jadi ini bisa menjadi undangan untuk kawan-kawan yang barangkali tertarik dengan eh, kajian kelompok marginal. Matur nuwun Lintang. Matur nuwun, Mas Nur. Oke, terima kasih Mas Noer. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih dari kolom chat. Mungkin dari Bapak Farandi Fajar. Oke. Mas Lintang, bagaimanakah hubungan interpersonal? Atau mungkin Mas Farandi Fajar mau langsung on mic aja? Dibacakan dulu, silakan. Oke. Bagaimanakah hubungan interpersonal antar para pendatang dan warga Dayak di Kalbar? Dari segi mental health sendiri, adakah suatu instrumen yang dapat mengharmonisasikan berbagai macam asimilasi-asimilasi yang ada, semisal dengan alat musik sape? Terima kasih Mas Farandi ya atas Oke, pertanyaannya. monggo. Eh, di sana kebetulan karena saya orang Katolik juga ya, jadi saya ada sedikit interaksi dengan teman-teman Dayak yang ada di sana. Di dekat Kampung Bungasari itu ada sebuah gereja kecil yang anggota parokinya itu cuma 20 orang dan saya sering ke sana. Sering itu satu dua kali ya. Pas tahun lalu saya ke Kalimantan Barat. Dan sebenarnya hubungan interpersonal antar dua kelompok ini nih sudah bisa dibilang baik-baik saja.
Tapi baik-baik saja dalam artian tidak ada konflik, bukan dalam artian mereka itu sudah berdamai dengan masa lalu atau mereka itu sudah apa ya, sudah sepenuhnya percaya dengan satu sama lain gitu. Yang namanya paranoia atau mungkin kekhawatiran itu menurutku tetap ada di antara mereka berdua. Tapi hubungan-hubungan baik itu tetap ada di antara para warga Dayak dan Madura. Bahkan Pak Bapak Ketua Parokinya tuh ngomong bahwa dia punya teman baik yang Madura yang tinggal di kampung Bakti Suci. Meskipun eh, itu tuh belum saya telusuri itu loh nama bapaknya siapa. Emang beneran dia tuh kerja sebagai ini gitu. Tapi setidaknya ada bibit-bibit baik yang tumbuh di antara mereka. Nah, kalau dari segi mental health, adakah suatu instrumen yang dapat mengharmoniskan asimilasi yang ada? Nah, mungkin saya minta maaf ya karena saya kurang familiar dengan alat musik sape. Tapi yang bisa saya bilang dari pengalaman saya tahun lalu turun ke lapangan juga, para warga Madura Sambas itu tuh menunjukkan banyak cultural kompetensi. Dalam artian mereka tuh mulai belajar banyak tentang kultur yang ada di sekitar mereka, terutama kultur Dayak dan Melayu. Kemarin itu kalau nggak salah teman saya yang Mbak Lana yang 2 minggu lalu presentasi itu juga mengunjungi SD-SD Mbak Niken yang 2 tahun lalu turun juga mengunjungi SD dan melihat bahwa mereka itu justru mempraktekkan tari-tari kultural atau lagu-lagu kultural Madura dan Dayak. Dan menurutku itu adalah upaya yang sangat bagus ya bagi mereka. Karena kata-kata warga lokal ya, kita tuh nggak cuma menunjukkan kemaduraan kita, tapi juga menunjukkan bahwa kita tuh bisa belajar dari yang lain. Dan mungkin itu bisa digunakan bagi anak-anak muda dan para guru-guru mereka dan komunitas untuk menjembatani batas-batas kultural antar kelompok itu. Dan kupikir justru yang belum saya lihat karena saya belum ke Kampung Dayak ya yang ada di sana, upaya-upaya yang eh, memeluk upaya baik dari teman-teman Madura Sambas ini gitu. Misalnya kayak eh, apa studi apa namanya pas SD itu kita sering kok studi tour gitu, studi tour atau pertukaran budaya gitu. Gitu Mas Farandi. Oke, matur nuwun. Jadi, nuwun untuk pertanyaannya juga. Terima kasih Mas Farandi untuk pertanyaannya dan Mas Lintang. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Abigail Ati. Mas Lintang, hasilnya sangat menarik. Jadi penasaran sebenarnya reappropriation itu wujudnya apa dan dalam perilaku mereka dan bagaimana pengaruhnya ke interaksi dengan Madura lokal. Oke, terima kasih Kak Abigail ya. Eh, ada alasan saya menggunakan kata reappropriation dan tidak menerjemahkannya itu adalah karena saya sendiri itu kesulitan menerjemahin kata bahasa Inggris ini dalam bahasa Indonesia yang cukup mewakili artinya gitu ya. Reappropriation itu kalau saya translate sekarang, artinya adalah pengambil alihan kembali gitu. Jadi kalau misalnya kita kembali ke metabrief yang ada, yaitu evil and criminal, jahat dan merupakan penjahat, dan stigma-stigma yang dikaitkan dengan kemiskinan, itu tuh dialihkan menjadi nilai-nilai yang di kampung itu diterima, misalnya religiusitas dan pasti kondisi ekonomi yang lebih baik begitu. Nah, reappropriation ini wujudnya dalam apa sih bagi orang-orang Madura yang Islam? Mayoritas dari mereka, aku belum pernah nemu orang Madura Sambas yang tidak Islam ya. Eh, Mereka itu wujudnya ya dalam perayaan Maulid itu sangat meriah gitu. Maulid itu kalau dari pengalaman teman-teman 2 tahun lalu tuh bisa berlangsung berhari-hari dan bahkan para warga lokal yang ada di sekitar mereka tuh mengkomentari betapa meriahnya perayaan Maulid orang Madura Sambas. Ada salah satu partisipan kami yang merupakan warga Madura lokal yang bilang bahwa orang Madura Sambas itu uangnya itu kayak nggak pernah habis ketika ada hal-hal apa hari-hari besar seperti ini tuh mereka sangat meriah gitu. Uangnya itu nabungnya kapan? Mereka bilang hal-hal seperti itu dan menurutku itu cukup mengambil alih ya apa yang sebelumnya diasosiasikan mereka dengan miskin atau misalnya
kotor, jorok, itu menjadi nilai yang lebih dapat diterima, yaitu religiusitasnya itu tinggi gitu. Dan pengaruhnya ke interaksi dengan Madura lokal, ya mereka akhirnya lebih diakui sekarang. Mereka tidak dilihat dengan eh, mata yang merendahkan gitu. Ada ketika saya ambil dari pengalaman saya turun tahun lalu ya, bukan yang 2 tahun lalu di CICP. Ketika saya turun di lapangan itu, sekarang para warga Madura lokal itu ngomongnya ya dalam sedikit parafrase, tapi ya orang-orang Sambas itu sekarang sudah kaya, udah nggak kayak dulu lagi. Dan menurutku bagian tidak seperti dulu lagi itu sangat penting karena itu menunjukkan bahwa ada progresi di status mereka dan di kelompok mereka. Jadi yang dulu itu seperti kurang baik, sekarang menjadi lebih baik dan mungkin setara dengan kelompok Madura lokal atau Melayu yang ada di dekat kampung Bungasari. Begitu Kak Abigail. Oke, Kak Abigail mungkin ada tanggapan? Wah, terima kasih sekali, sangat menarik. Oke, terima kasih Kak Terima Abigail. kasih Mbak. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang tertarik dengan materi kita pada sore hari ini? Mungkin dari aku sendiri ya Mas Lintang. Tadi Mas Lintang sempat jelasin kalau yang penelitian ini wawancaranya di usia 30 sampai 60 tahun ya. Benar. Hmm. Ya, mungkin kalau dari Mas Lintang, apakah ada menemukan sedikit perbedaan pandangan antara yang usia 30 dan 60 sendiri kan? Soalnya kan kalau 30 waktu di tahun 99 mereka masih usianya masih muda banget dan sekarang usianya udah 30 dan dianggap sebagai mungkin generasi keduanya atau generasi penerusnya gitu. Mungkin ada perbedaan pandangan antara yang usia di 60 dan 30. Jadi sejauh yang, makasih ya Mbak untuk pertanyaannya. Sejauh yang kami temukan di lapangan itu, kalau nggak salah itu mereka trennya adalah semakin ke generasi kedepannya, semakin mereka itu menerima fakta bahwa itu terjadi dan untuk bahasa yang agak simplistik ya move on gitu. Mereka tuh mengaknowledge bahwa itu terjadi meskipun para bapak-bapak dan ya karena saya seorang lelaki dan kesulitan untuk masuk ke lingkar sosial perempuan ya saya kan ngobrol sama bapak-bapak. Jadi sekarang tuh bapak-bapak tuh jauh lebih bisa menerima bahwa itu terjadi dan tidak memegang sentimen-sentimen buruk kepada warga Melayu atau warga Dayak gitu. Meskipun masih ada beberapa saat di mana mereka kelihatan berapi-api dan masih mengingat masa-masa konflik, tapi ya pada akhir hari, pada akhir percakapan di rumah itu ya ya udah mau gimana lagi ini juga eh, apa toh yang orang-orang Madura Sambas ini mereka juga sudah ada posisi yang lebih baik sekarang meskipun mereka mulai dari nol atau bahkan mereka bilang mulai dari minus. Mereka sudah kalau ngelihat orang Dayak ya ya udah itu orang Dayak bukan melihatnya dengan rasa marah gitu. Anak-anak dan generasi yang lebih muda itu justru juga tidak diceritakan mengenai apa kejamnya konflik Sambas gitu. Mereka ya tahu itu ada, tapi kalau kalau perihal bapak atau ibu saya tanya enggak ya tentang konflik Sambas yang mereka alami dulu. Ya mereka tahu kalau itu cerita yang sensitif gitu. Jadi ya ketika saya ketemu orang-orang seumuran dengan saya umurnya 21, 24 tahun ini, 24, mereka tuh ya ngomongnya ya kami tahu ada konflik Sambas, tapi kalau sama Bapak tuh ya kita nggak tanya, kita nggak ngangkat pembicaraan itu Mas. Cuma ya kalau Bapak cerita ya kita dengerin gitu. Itu sih Mbak. Eh, Ya, oke. Terima kasih Mas Lintang, ini menarik ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu yang memang peran generasi muda tuh untuk mengubah narasi negatif dari komunitas Madura Sambas ini sendiri. Dan bagaimana mereka bisa berinteraksi untuk merangkul Madura lokal, Madura Sambas untuk kembali. Oke, mungkin ini ada dari Divya, ada pertanyaan di kolom chat.
Sejauh mana metabolik ini bisa meningkatkan atau menurunkan kerentanan pada pengungsi ya, Mas? Gitu. Saya baca lagi ya Bu Dita Oh ya, pertanyaannya. Nah, saya masih kaget. Sejauh mana metabolik ini bisa meningkatkan atau menurunkan kerentanan pada pengungsi? Ya, jadi dari penelitian ini tergantung metabolisnya itu positif atau negatif ya, dan bagaimana para warga itu menyikapi metabolis yang mereka konstruksikan itu, Bu. Jadi eh, misalnya di konteks eh, penelitian ini ya, ada metabolis yang mayoritas itu negatif, yaitu ya mereka tuh dilihat sebagai orang-orang barat, diasosiasikan dengan kerentanan yang dialami orang-orang barat dan status orang barat itu sendiri, yaitu ya mereka tuh nggak ingin dianggap seperti orang luar atau orang buangan gitu. Itu menjadi suatu hal yang sangat menyinggung bagi mereka bahkan sampai hari ini. Jadi kalau misalnya metabolis ini bisa dirubah menjadi ke arah yang lebih baik, itu mereka akan secara gimana ya? Secara kelompok itu bisa lebih menerima dan menjadikan itu sebagai semangat ke depannya untuk merubah atau bahkan beraktivitas dalam komunitas. Jadi ada banyak-banyak narasi dari para warga kalau mereka itu bervolunteer atau misalnya berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki image mereka sebagai komunitas gitu, Bu. Jadi eh, pasti itu tergantung dengan metabolisnya itu yang kontennya positif atau negatif, atau metabolisnya itu ditanggapi seperti bagaimana gitu. Apakah eh, kalau konflik atau mungkin mereka mengambil jalan-jalan yang lebih tidak kasat mata atau lebih halus gitu dalam melawan metabolis yang ada di masyarakat. Gitu, Bu. Bu Ditya mungkin ada tanggapan. Waduh, dasar intervensi komunitas yang Iya, robust enggak ya? Kalau saya belum bisa mengatakan ya Bu ya kalau itu bisa jadi dasar intervensi yang robust karena saya belum ada pengalaman di membuat sebuah penelitian menjadi dasar intervensi komunitas. Tapi menurut saya ini ada potensi yang besar Bu Metabolif karena kalau kita pikir di Indonesia ini ada banyak sekali bentuk-bentuk dari Metabolif. Misalnya saya percaya bahwa jadi contoh yang digunakan ADRA yang menjadi salah satu paper acuan kami itu mengenai dukungan dukungan kelompok berdasarkan meta-belief. Apakah eh, partisipan mereka yang kulit putih percaya bahwa komunitas kulit putih itu ikut mendiskriminasi komunitas yang kulitnya gelap gitu. Dan menurutku itu sangat eh, bisa sekali jadi basis intervensi komunitas, Bu. Ada potensial yang besar gitu. sip. Kata Bu Ditya, oke. Ya, Bu. Mantap. Oke, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke. Mungkin Saya kalau mau belum, tanya. oh ya, Mas Yus, silakan. Oh, belum diri name ini tadi mau orang lain yang nanya. Nah, nggak apa-apa. Jadi Mas Lintang sebagai seorang yang justru papernya jadi paper orang lain dulu yang jadi bukan papernya sendiri atau tesisnya sendiri yang jadi duluan. Sejauh ini kapok nggak kira-kira Mas? Terus bila kemudian kemarin saya juga ingat kayaknya Mas Lintang pulang-pulang terlebih dulu gitu ya. Nah, kira-kira kalau dikirim lagi itu di tempat yang entah mungkin berbeda tapi karakteristiknya lah mirip begitu ya di luar Pulau Jawa gitu yang juga kebetulan bukan komunitas Katolik mungkin begitu ya Mas ya. Kira-kira nanti akan bagaimana? Nah, misalnya Aceh gitu. Nah, misalnya Aceh kalau tidak salah Pidiraya gitu kalau nggak salah begitu.
Nah, monggo Mas. Menurutku itu ya Mas ya. Saya itu banyak belajar dari Kapok gitu. Sebagai anak tengah yang seringkali mengganggu orang tua dan menjadi eh, sumber konflik di sekolah. Karena saya juga iseng orangnya pas kecil. Sekarang udah enggak. Amin. Saya tuh banyak belajar dari Kapok dan Kapok itu menjadi sebuah saat di mana ya saya tuh bisa merefleksikan apa yang terjadi, apa hal-hal yang bisa berubah, apa hal-hal apa yang sebenarnya tuh memicu diriku sehingga harus pulang lebih dulu gitu. Karena kan pas saat itu ada pekerjaan yang belum selesai, yaitu revisi metabrief. Dan pada saat itu kan saya turun untuk mengerjakan paper yang lain gitu. Jadi karena saya baru pertama kali di lapangan, saya tuh bahkan kebingungan cara untuk ngobrol sama warga lokal. Karena eh, share eh, apa sih common ground antara kami itu masih banyak yang aku belum tahu gitu. Sebagai contoh, pas di tongkrongan bapak-bapak, sebagaimana saya sebagai tanda kutip etnografer lalaki ya, ada seorang bapak tuh yang bilang, Mas, Mas Lintang itu percaya nggak sih sama retak di bulan? Saya kan bingung ya, retak di bulan itu apa maksudnya? Saya kan nggak paham ya. Ya, saya jawabnya seperti anak kota yang nggak tahu eh, apa dalamnya agama Islam gitu. Saya tuh yang bilang ya pasti harus diterbangin apa roket Pak ke situ biar kita bisa lihat ada retakannya atau enggak gitu. Terus baru ketika kita pulang sampai rumah, aku dijelasin sama Sofyan, Tang, apa Mas? Itu tuh bapaknya tuh istilahnya ngerjain kamu, Tang. Loh, nopo? Ya kan dia tahu kamu Katolik. Dia tahu kalau kamu tuh nggak mudeng pertanyaan itu tuh loh. Terus kayak, oh gitu. Ternyata saya dikerjain. Jadi ya ada banyak saat-saat di mana oh pengetahuanku akan budaya atau mungkin agama lain tuh kurang gitu. Jadi pas di sana saya juga sebagai orang Katolik kan bagi mereka itu pemandangan yang paling aneh itu adalah melihat cowok yang nggak Jumatan. Jadi setiap kali eh, ada Jumatan, saya tuh istilahnya sembunyi di dalam rumah. Karena kalau saya nongkrong-nongkrong di luar kan pada tanya, ini di kampung Madura, tapi abangnya ini nggak sholat, ini gimana nih keagamaannya gitu, akan dilihat secara berbeda gitu. Dan hal yang sama juga muncul pada saat-saat apa tahlilan gitu. Saya kan ikut tahlilan, tapi saya kan nggak pernah ikut tahlilan yang sambil baca doa gitu. Bahkan saya ditawari buku kecil untuk membaca. Saya itu nggak tahu nama bukunya itu apa. Saya cuma membaca versi bahasa Indonesianya. Versi huruf Arabnya ya saya nggak tahu. Jadi pura-pura ngomong gitu. Jadi penampilan saya pas saat itu tuh sangat eh, kayak Pak Haji gitu. Mereka tuh undang kayak dikasih kopiah, dikasih sarung nih udah kayak Pak Haji banget nih gitu. Udah siap ngaji gitu. Padahal ya di realitanya saya juga nggak paham ngomong apa ini eh, kapan saat berdirinya, kapan saat ngomong ini gitu. Jadi memang ada banyak hal yang mungkin saya kurang banyak pelajari ya, meskipun sedikit-sedikit ya sudah ada progres gitu. Jadi kalau dibilang kapok atau enggak sih, ya kapok, tapi ya tetap akan nyoba lagi. Saya juga basicnya ya orang yang penasaran gitu. Jadi ya kalau turun ke lapangan tuh pengalaman yang sangat berharga. Jadi kalau turun ke lapangan tuh ceritanya banyak. Jadi ya itu jadi motivasi saya untuk turun lagi begitu. Begitu Mas CICB. Mas Yus, gimana Mas Yus? Eh, Terima kasih Mas Lintang anak kedua. Saya sangat puas dengan jawabannya. Oke, terima kasih. Ini sambil oh ya nih dari Mbak Tia nih ada pertanyaan lagi untuk Mas Lintang. Mbak Tia mungkin mau open mic aja? Ya, kayaknya Mbak Tia bisa open mic. Oke, Mbak Tia silakan. Terima kasih Mbak Katrin. Eh,
mau nanya mungkin ke Mas Lintang, terlepas dari peran Mas Lintang sebagai peneliti gitu ya. Ketika kita sudah mengetahui meta belief mereka yang semacam itu gitu ya, adakah yang kemudian bisa kita lakukan atau ya sudah cukup berhenti di situ gitu ya, cukup tahu atau apakah kita kemudian bisa melakukan membantu mengonfirmasi kebenaran meta belief yang mereka yakini tersebut atau seperti apa gitu mungkin. Iya, terima kasih, Mbak. Iya ya. Eh, Menurutku ini pertanyaan yang menarik ya karena eh, menurutku meta belief itu adalah sebagian kecil atau mungkin cerminan tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat gitu. Jadi misalnya kalau ketika warga Madura Sambas dikatakan sebagai orang Barak, itu kan tidak menyerang mereka sebagai warga Madura Sambas, tapi menyerang bagian di mana mereka itu dapat rumah barak dan bertahan di tempat seperti itu. Dan menurutku tuh mengkonfirmasi kebenaran meta belief itu merupakan suatu hal yang berbahaya ya. Karena kan kita datang sebagai kelompok, misalnya saya orang Madura Sambas, saya kurang diuntungkan di misalnya di kampung ini, saya itu statusnya bisa dibilang rendah lah. Ketika saya datang ke orang Madura lokal dan tanya, Bapak tuh percaya kita orang buangan atau tidak gitu. Itu kan eh, akan lebih banyak harmnya daripada membantu mereka. Jadi usaha-usaha seperti resistensi atau merubah metabolif yang ada itu justru malah lebih efektif begitu Mbak. Jadi meskipun metabolif itu mungkin sebaiknya tidak dikonfirmasi sebagai kelompok yang di metabolif in, saya nggak tahu istilah bahasa Indonesia yang benar, tapi kalau misalnya kita memiliki metabolif bahwa kita percaya bahwa mereka percaya bahwa lintang itu bau. Saya coba konfirmasi ke sana. Bapak tuh percaya nggak sih kalau saya bau gitu? Itu kan tidak akan memberikan nuansa yang membenarkan apa yang terjadi. Tidak akan merubah kondisi. Dan justru metode-metode resistensi itu justru lebih konkret dalam membawa perubahan ke kondisi mereka. Gitu Mbak. Apakah cukup menjawab atau mboten Gi? Oke, cekap, matur nuwun Mas Lintang. Sami-sami Mbak Tia, senang Ya, bisa terima membantu. kasih Mbak Tia. Oke, mungkin masih ada slot pertanyaan baru. Oke, sekarang kita masih punya satu pertanyaan terakhir mungkin. Oke. Oh, ada pertanyaan. Selamat Oke. sore, Mas Lintang. Selamat sore Mbak. Saya ada pertanyaan. Seberapa tertarik Mas Lintang dengan eksistensi? Karena sepertinya itu adalah eh, apa ya, istilah atau konsep yang banyak disebut ya selama eh, angkringan ini tadi. Dan menurut Mas Lintang, apakah ada peluang untuk mungkin menganalisis data lebih lanjut dengan critical discourse analysis? Terima kasih, Mas Lintang. Terima kasih Mbak Lucy. Eh, Memang ya resistensi itu menjadi salah satu kata kunci di penelitian ini, khususnya bagiku yang dikelilingi orang-orang yang gila resistensi gitu. Jadi yang terjadi di CICP adalah kita kan ada dosen yang menjadi corresponding author. Nah, beliau ini sedang mendalami eh, studi-studi resistensi dan di antropologi itu adalah suatu topik yang saya juga senangi gitu karena dulu pernah belajar sedikit. Dan menurutku kalau misalnya kita menelaah lagi dengan critical discourse analysis, ya pasti bisa ya, pasti ada potensi yang besar gitu enggak. Kalau resistensi sendiri, saya masih belum belajar banyak eh, jenis-jenisnya yang lain karena kemarin tuh saya baru baca satu buku yang James Scott itu. Saya juga menyadari bahwa ada berbagai bentuk resistensi yang mungkin jauh lebih tidak kasat mata, jauh lebih halus dan mungkin saya juga nggak menangkap gitu. Ada bagaimana humor digunakan sebagai bentuk resistensi, ada yang sebagai lagu, ada yang sebagai dalam bentuk seni dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya menurutku
dianalisis lagi, itu pasti pasti ada temuan yang menarik sih. Meskipun ya, kupikir harus ngambil data lagi biar lebih ke refresh lah, apalagi dengan melibatkan suara-suara generasi yang lebih muda gitu. Itu Mbak Luciana. Mbak Lucy gimana? Apakah ada tanggapan? Iya. Oke, terima kasih Mbak Lucy untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk teman-teman semua yang hari ini turut berpartisipasi aktif dalam mengikuti angkringan ke-18 ini. Ini sangat luar biasa ya dengan semua segala jenis pertanyaan. Ini kayaknya termasuk topik yang menarik hari ini. Terutama kayaknya kalau menutup closing untuk pertemuan angkringan ini, penelitian wawasan ini sangat berharga, terutama ketika bagaimana kelompok yang termarginalkan menggunakan strategi resistensi dalam keseharian mereka. Dan sebenarnya kalau ditilik lebih lanjut lagi di Indonesia sendiri, memang dengan berbagai macam suku, berbagai macam budaya, tentu saja ada dinamika konflik dalam eh, komunitas-komunitas tertentu, dan tentu saja dengan adanya penelitian ini bisa jadi temuan yang mungkin bisa diaplikasikan ke dalam berbagai komunitas. Dan tentu saja karena Mas Lintang ini akan lanjut studi ya, mungkin ini bisa jadi salah satu bahan atau topik menarik mungkin untuk penelitian Mas Lintang nanti untuk studi lanjut di UK, US atau yang lainnya. Mungkin segitu dari saya dan Mas Lintang, terima kasih untuk menjadi materi hari ini. Topiknya sangat menarik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir pada angkringan sore hari ini. Dan sampai jumpa untuk angkringan berikutnya. Salam berbudaya. Terima kasih. Salam berbudaya. Salam berbudaya. Salam berbudaya. Terima kasih teman-teman sudah